أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita Jumat malam Sabtu dengan kajian yang baru. Jadi sebelumnya kita membahas tentang perjalanan menuju akhirat, hidup sudah mati. Sekarang kita lanjutkan dengan kajian tadabbur Al-Quran atau bahasa Arabnya Al-Quran tadabbur wa amal. Al-Quran tadabbur dan aplikatif. Nah, itu ya. Hadirin sekalian, nanti bisa kita kaji, harapannya ini ada 30 juz, harapannya bisa selesai nanti ya. Harapannya nanti kita bisa copy satu juz nanti kalau sebulan sekali. Khatamnya kapan wallahu a'lam. Yang penting kita punya niat ya untuk menghatamkan. Ini penting Bapak sekalian karena ada penelitian orang di Indonesia ya, yang membaca terjemahan Al-Quran sampai hatam juz 1 Al-Fatihah sampai An-Nas ya, dalam penelitian artinya menggunakan sampel ya, tidak semua orang diteliti tapi menggunakan sampel, itu hanya 2% ya. Hanya 2% saja yang pernah membaca terjemahan Al-Quran. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu saya tanya di sini ya, nggak usah kemana-mana ya, saya sendiri itu belum pernah selesai baca terjemahan ya. Terjemahannya belum selesai karena saya waktu sekolah memang tidak diajari untuk baca terjemahan, tapi diajari menghafalkan arti dari kata-kata dalam Al-Quran, dan itu tidak khatam karena ketika sudah sampai misalnya 15 juz itu sudah mewakili belakangnya, jadi kata-katanya itu sama ya. Nah dari situ sekalian, apalagi tadabbur, apalagi tafsir. Jadi untuk baca terjemahannya saja umat Islam masih jarang ya, apalagi membaca merenungi makna-maknanya atau bahkan membaca tafsirnya, malah lebih sedikit lagi. Kita mulai sekalian dengan muqaddimah atau pembukaan. Di sini dibuka alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Nah ini kalau kita istilahnya hafal ayat 1 sampai 10, nah itu fadilahnya kita akan diselamatkan dari fitnah dajjal. Nah ini kalau kita membaca ya, hari Jumat surat Al-Kahfi ya, satu surat ya, ayat 1 sampai selesai, nah itu pahalanya kita akan diberi cahaya antara 2 Jumat. Nah ini jadi ada keutamaan. Nah kitab ini ya Ibu sekalian dimulai dengan surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab ya, Al-Quran ini. Walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak menjadikan Al-Quran itu bengkok ya. Qayyiman, sebagai petunjuk yang lurus. Nah,
Jadi Al-Quran ini qayyiman, sebagai petunjuk bagi manusia yang lurus petunjuk itu ya. Liyung dirobak sang syadidam min ladunhu, untuk memberi peringatan kepada manusia akan siksa yang pedih min ladunhu ya, di sisi Allah. Wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati annalahum ajran hasanah. Ya, jadi fungsinya tadi petunjuk yang lurus itu memberikan peringatan kepada manusia akan siksa yang pedih kalau dia melaksanakan kemaksiatan. Dan yang kedua, memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman ya, yang melakukan amal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan ajron hasanah, pahala yang baik, akan mendapatkan surga. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dibuka dengan surat Al-Kahfi ya 1 dan 2, sehingga kita tahu di sini fungsinya dari Al-Qur'an itu adalah qayyiman, sebagai petunjuk yang lurus. Nah, petunjuk yang lurus itu akan menjelaskan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita akan siksa ya di akhirat kelak, dan juga akan memberikan kabar gembira akan surga ya bagi orang yang beramal soleh. Kemudian dijelaskan di sini Bapak Ibu sekalian, fa inna, di situ belum ada ya. Fa inna man aradal irtiqa fi manazilil ubudiyati wal qurbi min rabbih yalzimuhu litahsili dalika tahqiqal murad min inzalil Qur'anil Karim. Nah, dibuka seperti ini Bapak Ibu sekalian. Siapa yang ingin ya menapaki tangga ubudiyah ya, ingin beribadah dengan level naik terus, semakin tinggi, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka dia harus mewujudkan ya, mewujudkan atau melaksanakan dari maksud diturunkannya Al-Qur'an. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah dengan ibadah dengan sebenar-benarnya, mendapatkan level yang tinggi, derajat yang tinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya satu yang bisa kita lakukan, yaitu menjalankan ya tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an. Nah, kalau kita belum tahu tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an itu apa Bapak Ibu sekalian, ya kita tidak bisa beribadah dengan tingkatan yang tinggi. Kemudian disambung wattiba'is sunnah an-nabawiyah as-sahihah. Selain menjalankan maksud dari diturunkan Al-Qur'an, juga mengikuti dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wa hadza yahsulu bi fahmihima wal amalu bihima ala wifqi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hal itu terwujud Bapak Ibu sekalian dengan cara memahami dan mengamalkan ya. Jadi kalau kita ingin menjalankan maksud dari diturunkannya Al-Qur'an dan Sunnah ya, maka caranya adalah yang pertama dengan memahami dulu, memahami kemudian mengamalkan. Kalau kita nggak paham, nggak bisa mengamalkan ya. Jadi memahami dan mengamalkan, nah itu menjadi satu kesatuan, paham amal. Nah itu sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran 31 ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian ya mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah itu Bapak sekalian ya, dasarnya itu ya. Jadi kalau kita ingin beribadah dengan sebenar-benarnya, ingin beribadah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka caranya dengan dua hal, yaitu melaksanakan isi Al-Quran dan hadis. Nah, supaya kita bisa melaksanakan isi Al-Quran dan hadis, kita harus memahami dan mengamalkan keduanya. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah disampaikan latar belakangnya, di sini tim penulis menyampaikan bahwa ada 5 cara agar kita itu berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Yang pertama adalah al-istima', kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah mendengarkan. Nah, itu bisa kita buka surat Al-A'raf 204. Ya. Al-A'raf 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan Al-Quran, fastami'u, maka perhatikanlah, ya, dengarkanlah. Wa ansitu, ya, dan perhatikan. La'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmat. Nah, maka di sini kewajiban kita pertama terhadap Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, adalah mendengarkan. Jadi kalau ada bacaan Al-Quran, ya, kita dengarkan. Misalnya dalam acara-acara kan sering dalam walimahan, ya, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Nah, itu kita dengarkan, sudah betul. Nah, kemudian dalam kondisi misalnya santai di rumah, kita dengarkan murotal Al-Quran, ya, kita dengarkan, ya, sambil beraktivitas, ya kan, itu juga sudah benar. Nah, kita dengarkan. Atau kita sudah hafal juz 30 atau beberapa juz, supaya tidak lupa, kita dengarkan. Nah, kita putar rekaman misalnya, itu juga sudah benar, karena kewajiban kita wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa situ la'allakum turhamun. Tidak harus bacaan langsung dari seseorang, tetapi bisa mendengarkan rekaman, ya, bacaan Al-Quran. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah at-tilawatu, membaca. Ada dalam surat Al-Baqarah 121. Membaca. Jadi yang pertama tadi kita mendengarkan, yang kedua adalah membaca. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, maka mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Nah, ini. Jadi di sini kewajiban kita yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah membaca Al-Quran. Nah, makanya kegiatan TPA, tempat pembelajaran Al-Quran, ada di mana-mana, karena memang kewajiban kita yang kedua adalah membaca. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah al-hifdzu atau menghafal. Ada di dalam surat Al-Ankabut 49, ya, Al-Ankabut 49. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm, ya. Sesungguhnya, ya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada di dalam dada-dada orang yang diberi ilmu. Nah, itu artinya Al-Quran itu dihafal. Nah, ya, dihafal. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ya, sedikit banyak kewajiban kita, ya, menghafal. Ya kan, kalau sehari kita itu bisa menghafal satu ayat, insya Allah 17 tahun kemudian hafal 30 juz kalau istiqomah. Gitu, ya. Kalau tak kita
nggak pernah digunakan menghafal, ya kosong Pak ya. Artinya hafalannya nggak tambah, nggak nambah, atau bahkan yang sudah dihafal bisa lupa. Nah, karena apa? Karena nggak kita biasakan. Nah, jadi kewajiban yang ketiga al-hifdzu, menghafal ya. Yang keempat adalah at-tadabbur ya. Kewajiban kita yang keempat terhadap Al-Quran adalah tadabbur, merenungi maknanya, menghayati artinya ya kan, maksudnya itu apa, nah, memahami maksudnya. Nah, ini masuk di dalam at-tadabbur. Dalilnya ada dalam surat Shad ayat 29. Kitabun ya, anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi ya, kitab yang kami turunkan kepadamu ya, yang penuh berkah supaya kalian mentadaburi ayat-ayatnya. Nah ini, jadi perintah tadabur ini bagus sekalian kepada kita semua, tidak khusus kepada ahli ilmu, kepada para ulama ya. Beda dengan tafsir, kalau menafsirkan Quran itu harus ulama. Nah, nggak boleh ya sembarang orang itu menafsiri Al-Quran ya. Misalnya menafsiri kata-kata ud'ullah, berdoalah kepada Allah, kemudian dia bisa menjelaskan doa itu tidak harus pakai bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab misalnya. Misalnya ditafsiri seperti itu, nah, itu keliru. Nah, nggak boleh ya. Yang boleh menafsiri itu adalah para ulama, ahli ilmu, karena ada syaratnya dalam tafsir Al-Quran. Nah, syaratnya misalnya dia paham Al-Quran ya, hafal hadis ya kan, kemudian paham bahasa Arab, susunan bahasa Arab, nahwu, shorof dan sebagainya. Kemudian tahu metode dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, kalau tadabbur ini tidak perlu Pak. Tadabbur kita paham artinya, kita renungi, oh begini. Kemudian yang kelima Bapak sekalian, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah al-amalu, mengamalkan. Dalilnya ada dalam surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mereka mengikuti apa yang terbaik di antaranya. Nah ini, jadi kewajiban yang kelima terhadap Al-Quran Bapak Ibu sekalian adalah al-amal ya, kita mengamalkan isinya. Nah Bapak Ibu sekalian, fenomena yang ada di masyarakat, kewajiban nomor satu mendengarkan, sudah banyak sekali, qori sudah banyak sekali, rekaman video syekh-syekh banyak, Syekh Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau kita lihat istilahnya YouTube, sudah banyak sekali, yang dari Mesir, dari Indonesia juga banyak ya. Kita bebas mendengarkan mana saja yang kita sukai, yang cepat atau yang lambat, yang nadanya tinggi atau yang istilahnya rendah atau yang naik turun misalnya. At-tilawah juga sudah banyak, alhamdulillah ya. Baca Al-Quran di mana-mana sudah marak sekali. Bahkan buku Iqra Bapak Ibu sekalian, wah itu kalau kita lihat di percetakannya itu sebulan itu 300.000. Itu baru di satu percetakan. Dan itu masih kurang ya. Bayangkan 300.000 bukunya itu dicetak. Al-hifdzu yang ketiga, menghafal itu sudah banyak alhamdulillah ya, tersebar di mana-mana. Pondok tahfidz ya kan, rumah tahfidz, rumah Quran sudah menjamur di mana-mana. Ini positif, bagus ya. Istilahnya masyarakat sudah sadar. Hanya saja Bapak Ibu sekalian yang disoroti oleh penulis, tim penulis di sini, ada dua hal yang kurang ya, ada dua hal yang kurang ya. Apa itu? Yaitu kurang ya,
Quran ini kurang ditadaburi dan kurang diamalkan. Nah, yang merenungi bacaannya, makna ayat-ayatnya, kemudian yang mengamalkannya itu ya lebih sedikit daripada orang yang mendengarkan, membaca atau menghafal. Nah, bahkan kalau kita pernah dengar ada salah satu periode yang disebutkan ya dari Asar bahwa akan datang suatu zaman ya di mana Al-Qur'an itu mudah diamalkan ya, susah dihafalkan. Nah, itu periodenya para sahabat waktu itu, mereka lebih mudah mengamalkan Quran daripada menghafalkan ya. Kemudian akan muncul di mana Al-Quran itu mudah dihafalkan tetapi susah diamalkan. Nah, itu periode kita sekarang ini ya. Sekarang ini banyak orang yang hafal tapi untuk mengamalkannya susah atau nggak bisa atau nggak diamalkan. Nah, maka tantangan dari kitab ini Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana kita memahami makna-maknanya dan juga mengamalkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, metode yang digunakan dalam kitab ini adalah metode yang bersumber atau mengikuti asar dari sahabat radhiyallahu anhum di dalam mempelajari Al-Qur'an. Sanadnya kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, sanadnya dari Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna ya wal amalu bihinna. Salah seorang di antara kami dahulu ya jika mempelajari 10 ayat maka dia tidak melanjutkannya sampai mengetahui arti-artinya dan mengamalkannya. Nah, ini ada dalam tafsir At-Tabari juz 1 halaman 44. Wa sahhaha isnadahu Ahmad Syakir ya, isnadnya sahih. Ya, jadi metode yang digunakan para sahabat Bapak Ibu sekalian dalam mempelajari Al-Qur'an dahulu adalah mereka tidak mempelajari 10 ayat ya, tidak dilanjutkan, tidak nambah ya, tidak berpindah ke halaman berikutnya, tidak berpindah ke ayat berikutnya sampai mereka melakukan 2 hal. 1 paham, artinya paham, 2 mengamalkan. Nah, ini maksud dari tadabbur ini begitu. Jadi kita tidak banyak-banyak dalam mempelajarinya tetapi benar-benar paham kemudian mengamalkan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian harapannya. Jadi nanti kajian kita ya itu ya fokusnya ya, kita memahami, berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran mulai dari Al-Fatihah nanti insya Allah sampai An-Nas, kemudian berusaha mengamalkan ya, mengamalkan isinya. Kemudian buku ini ditulis oleh para ulama yang spesialis ya di dalam Al-Quran ya. Kemudian diambil dari 16 kitab tafsir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti kita mulai dari surat Al-Fatihah. Setiap halaman nanti yang akan kita bahas satu adalah redaksi dari Al-Quran. Jadi nanti kalau kita fotokopi di situ sudah Al-Quran. Itu yang di kotak ini, ada dalam kotak ini memang Al-Quran. Seperti Al-Quran yang ada itu. Cuma nggak ada terjemahannya gitu aja. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin baca terjemahannya ya ngambil mushaf terjemahan dibaca. Kemudian yang akan dibahas yang pertama nanti dibahas tentang makna-makna kalimat, arti kata yang asing nanti akan dijelaskan di situ. Kemudian akan dijelaskan 7 poin tentang tadabbur dari 1 halaman itu
Jadi tidak semua ayat dibahas, tapi diambil 7 poin saja ya, setiap halaman, karena terbatasnya halaman 7 poin saja yang akan dibahas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ke tadi makna kata, arti kata, kemudian tadaburnya. Yang ketiga adalah al-amal bil ayat, cara mengaplikasikan ayat ini gimana. Nah, jadi nanti ada PR-nya ya. Setiap kita belajar nanti ada PR-nya untuk diamalkan, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Kemudian yang keempat ada arahan. Aplikasinya ada 3 ya, aplikatifnya, cara mengaplikasikan ada 3 nomor. Kemudian arahannya juga ada 3 nomor. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kira-kira itu pendahuluan dari tadabbur Al-Quran. Kemudian kita masuk suratul Fatihati ya, masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Jadi secara global Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam yang detail, Allah sudah menurunkan ya kan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada yang berupa kitab, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada yang berupa suhuf ya. Nabi dan Rasulnya juga banyak sekali ya kan, disebutkan bahkan 25.000. Isi dari kitab ataupun suhuf yang diberikan, yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, itu sudah dirangkum semuanya di dalam Al-Quran. Nah, jadi kita sudah nggak usah bingung-bingung atau nggak usah mempelajari Injil, Taurat gimana, nggak usah ya, karena sudah dirangkum semua, sudah masuk di dalam Al-Quran. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, semua isi dari Al-Quran ini ya, menurut penjelasan para ulama, itu sudah diringkas masuk dalam surat Al-Fatihah. Jadi luar biasa ya, Al-Fatihah ini. Ada juga yang menjelaskan semua surat-surat yang pendek ya, yang pendek saja itu sudah dirangkum di dalam surat Al-Fatihah. Kan dalam Al-Fatihah kan soal hukum tidak ada ya, hukum dan sebab fikih itu tidak ada, tapi secara garis besar ya ada, masuk dalam ketundukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi semua kitab, semua suhuf, lembaran-lembaran yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu sudah diringkas dalam Al-Quran. Kemudian seluruh isi Al-Quran sudah dicakup dalam Al-Fatihah. Pertanyaannya, isi Al-Fatihah itu apa? Nah, secara global Bapak Ibu sekalian, isi dari surat Al-Fatihah yang disebut sebagai ummul kitab, induknya kitab ya kan, itu ada 3. Yang pertama berisi tentang pujian ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berisi tentang penyerahan diri secara total ya, berisi tentang penyerahan diri kepada Allah secara total ya, penyerahan diri secara total. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, isi dari Al-Fatihah adalah tentang permintaan yang paling hebat, yang paling agung, yang paling besar. Nah, berisi tentang permintaan. Nah,
Itu secara globalnya ada 3 ya. Al-Fatihah. Kemudian suratnya ya terdiri dari 7 ayat. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat mushaf, maka di situ Bismillahirrahmanirrahim ditulis sebagai ayat yang pertama. Nah, jadi Bismillah itu masuk dalam ayat Al-Quran di 2 tempat. Yang satu di dalam surat Al-Fatihah ini, yang kedua di dalam surat An-Naml yang kita baca innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Selain itu tidak masuk di dalam, nggak masuk sebagai surat, tapi sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillah sendiri Bapak Ibu sekalian, artinya di sini disebutkan ai abtadi'u qiraati musta'inan bismillahi. Artinya aku mulai bacaanku dengan memohon pertolongan ya, dengan nama Allah, memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah. Nah, jadi dalam hal apapun kalau kita baca bismillah Bapak Ibu sekalian, nah itu artinya saya misalnya mau makan bismillah, berarti artinya ya aku makan dengan mohon pertolongan ya kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Karena kalau kita masuk angin, mungkin Bapak Ibu pernah ya, mungkin secara nalar orang kalau makan kan kenyang ya, nah, makan kenyang ya itu umumnya, tapi dalam kondisi tertentu tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau masuk angin, kalau saya sudah pernah itu Pak, masuk angin makan itu muntah, makan lagi minum muntah, makan 4 kali Pak. Ya, perasaan saya kalau makan kan punya tenaga, tapi muntah semua. Nah ini berarti nggak murni, istilahnya rumusnya kalau makan kenyang itu tidak seperti itu ya kan, makan terus hidup nggak seperti itu. Nah, makanya harus bismillah, harus minta pertolongan sama Allah, minta izin, minta ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kita nggak boleh sombong ya, kemudian menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu habis sekalian ya. Karena apa? Nggak bisa kita ngomong kita itu hidup karena kita makan. Nah kita hidup itu bukan karena makan, karena memang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup ya. Sama dengan malaikat, malaikat itu nggak makan hidup gitu ya. Jadi kita makan kemudian hidup, sama dengan malaikat itu nggak makan tapi dia hidup. Sama-sama bukan karena apa makanannya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian di sini bismillahi ya, dengan menyebut atau dengan kita mulai pekerjaan itu ya dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu arti dari bismillahi. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, nama Allah ini, dengan menyebut nama Allah ini merupakan nama yang paling hebat, yang paling kuat. Tidak bisa ditembus oleh mantra, sihir, apapun tidak bisa. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah ketika kita memasuki suatu tempat ya, yang baru bagi kita, di mana saja, lautan, daratan, udara. Nah, kita dianjurkan untuk membaca bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan memberikan bahaya ya, la yadurru ma'asmihi, bersama nama Allah itu, syai'un, sesuatu apapun, baik di langit maupun di bumi. Nah itu
Jadi kalau Allah sudah mengizinkan Bapak Ibu sekalian, ya, Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama, ketika kita baca maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga apa? Kekuatan apapun, mantra apapun, serangan apapun, ya, tidak akan bisa membahayakan kita, mengenai kita tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita itu pemberani, ya. Jadi orang Islam pemberani karena apa? Sudah diajari Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai bahwa samiul alim. Meskipun kadang-kadang suatu tempat itu angker, gelap dan sebagainya. Belum ada suara? Sudah belum? Belum, ya? Biasanya ada suaranya. Kemudian yaumiddin itu artinya yaumil jaza wal hisab, arti katanya, ya. Hari pembalasan artinya hari pembalasan dan hari hisab. Ghairil mahdubi kalau diterjemahan artinya apa, Pak? Pak Sulis apa itu? Al-Fatihah. Bukan orang yang mahdub. Apa, Pak? Dimurkai, ya. Oke. Terjemahannya mahdub itu dimurkai, bukan orang yang dimurkai. Nah, di sini maksudnya adalah al-Yahudi, yaitu orang atau kaum Yahudi. Waman syabahahum, dan siapa saja yang menyerupai mereka. Fitarkil amal bil ilmi, ya. Yang dimaksud orang yang dimurkai, Bapak Ibu sekalian, adalah orang Yahudi atau siapa saja, bangsa mana saja yang menyerupai mereka. Dalam hal apa? Dalam hal mereka punya ilmu tetapi nggak mau mengamalkan. Nah, ini, ya. Fitarkil amal, nggak mau ngamal padahal dia punya ilmu. Nah, ini Yahudi. Kemudian ad-dhalin di situ adalah an-nasara. Terjemahan ad-dhalin itu orang-orang yang sesat. An-nasara wa man syabahahum, dan siapa saja yang merupai orang Nasrani dalam apa? Fil amali bi ghairi ilm, ya, mereka beramal tanpa ilmu. Nah, ini Bapak sekalian, ya. Jadi kalau orang Yahudi itu punya ilmu nggak mau ngamal, orang Nasrani, ya, nggak punya beramal tanpa ilmu. Nah, kita orang Islam Bapak Ibu sekalian itu yang paling baik, pertengahan, ya. Kita diperintahkan untuk berilmu dan beramal. Nah, bahkan syarat amal diterima itu ya dengan ikhlas sama berilmu. Nah, kalau nggak berilmu, tanpa ilmu maka tidak diterima amalnya. Nah, itu Bapak sekalian, ya. Nah, sehingga kita harus pede, percaya diri. Nah, kita orang beriman harus seimbang antara ilmu dan amal, ya. Ya berilmu ya beramal, jangan ditinggalkan salah satunya, ya. Kalau ilmunya ditinggalkan, ya, maka seperti orang Nasrani. Kalau amalnya ditinggalkan, maka akan seperti orang Yahudi. Orang Muslim yang bagaimana? Orang Muslim yang berilmu dan beramal, makanya semangatnya sama harusnya, ya. Semangat cari ilmu, semangat ngamalkan, nah itu sama. Kalau semangatnya cuma ibadah saja, ngamalkan, nggak semangat berilmu, wah bahaya. Jak ngaji rak gelem, ya. Ada kajian nggak pernah datang, nah, ini dipertanyakan orang Islam tenanan ora, gitu kan. Artinya kalau Islam harus seimbang, ya, jangan cuma senangane sholat duha terus tak tahu mandek, itu malah salah. Sunnah itu nggak boleh dikerjakan terus menerus, nah, dalam fikih kan gitu. Kalau terus menerus jadi wajib, gitu, ya. Nah, itu fungsinya ilmu itu di situ. Makanya Rasulullah ketika sholat taraweh juga nggak tiap hari, ya kan, khawatir dijadikan wajib. Nah, ini, ya. Nah, jadi itu pentingnya Bapak Ibu sekalian, ya. Ibadah bagus, ya, berilmunya juga bagus. Nah, di masyarakat kita biasanya kalau ibadah-ibadah itu siap, oke, kan.
Mungkin sholat qobliyahnya bagus, sholat jamaahnya bagus, tapi majelis ilmunya ya kan kurang. Nah, artinya jumlah yang sholat sama jumlah yang hadir ke majelis ilmu itu belum seimbang. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kita harus punya semangat dua-duanya, berilmu dan beramal. Sehingga nanti kalau kita tahu ilmu itu Bapak Ibu sekalian akan menjadi mudah, ya kan? Mudah sekali. Salah satu yang dicontohkan itu dahulu zaman Nabi, ketika apa istilahnya pagi, ya, itu Nabi ada majelis ilmu. Nah, mungkin ada sesuatu yang disampaikan, para sahabat berkumpul mendengarkan majelis ilmu bersama Nabi. Kemudian tiba-tiba Bapak Ibu sekalian ada sahabat yang jalan saja, ya, bekerja, entah mengembalakan ternak atau bertani. Nah, kemudian sahabat yang di majelis ilmu ngerasani, ya, bahasa Jawanya itu maksudnya gimana ya? Maksudnya piye kok ono majelis ilmu malah kerja gitu. Nah, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, kemana mau? Oh, saya mau bekerja Rasulullah, saya ada tanggungan gini. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, hadir ke majelis ilmu itu sunnahku, bekerja juga sunnahku, jadi jangan dicela. Nah, jadi dengan ilmu itu kita bisa tahu, bisa apa istilahnya Bapak Ibu sekalian, sangat luas pandangan. Dan hadir ke majelis ilmu bagus kalau memang ada keperluan, ya kan, nggak kita cela karena memang itu sunnah juga, ya kan. Misalnya keluarga sakit atau apa istilahnya bekerja dan sebagainya, itu juga termasuk sunnah Rasulullah. Jadi tidak hanya satu, ya, tidak hanya hadir ke majelis ilmu, tidak hanya sholat, tetapi sangat luas sekali. Itu Bapak Ibu sekalian yang kita sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Ya, ini baru permulaan, jadi belum masuk ke tadabbur. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, ya, sehingga bisa urut ngajinya dari Al-Fatihah sampai Anas. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.